Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru mulia kita bersama Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan guru kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kami hormati para orang tua kami, hadirin sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti kajian ini melalui online atau lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah kaki kita menuju kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang yang senantiasa berlomba-lomba menuju kebaikannya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri daripada kajian majalisul ilm, majelis ilmu yang mana sudah sering kali disampaikan oleh guru kita, sudah banyak kita dengar bahwa daripada ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang menghantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kita semakin cinta di antara sesama manusia. Maka sudah jelas dengan menghadiri daripada majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan semua kebaikan kepada kita. Ya, dengan catatan ketika kita menghadiri kajian ini, ketika kita menyempatkan waktu atau mengosongkan waktu untuk menghadiri kajian ini, kita benar-benar kita memasang niat sungguh-sungguh, ya, dan kita berupaya dengan niat yang kita tanamkan tadi, kemudian kita menjadikan niat ini bersinergi dengan amal atau perbuatan yang kita lakukan, sehingga tak kala kita selesai berniat, kemudian kita berazam melakukan perbuatan tersebut, mempraktekkan ilmu yang kita dapat, maka inilah yang disebut setelah kita mendapatkan rahmat dari Allah, berupa nikmat untuk belajar, untuk menghadiri majelis ilmu, kemudian kita mengamalkannya, maka inilah daripada tanda bentuk syukur kita atas diberi nikmat menghadiri majelis ilmu. Ya. Karena mau tidak mau, selagi yang namanya manusia hidup di atas muka bumi ini membutuhkan yang namanya ilmu. Maka dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa menimbang apakah perbuatan itu baik ataupun buruk. Dengan ilmu juga bisa membedakan antara mana yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Karena ilmu banyak jenisnya. Karena ilmu juga mengajarkan kita untuk memilih dan memilah mana yang pantas untuk kita pelajari dan mana yang tidak pantas untuk kita pelajari. Bahkan sekalipun itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, mengkisahkan kepada kita di antara cerita-cerita, di antara hikmah-hikmah yang itu berupa perbuatan jelek yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibrah, supaya kita bisa mengambil faidah agar tidak terjadi atau tidak melakukan perbuatan seperti itu. Makanya selalu kita sampaikan untuk ketika mensyukuri nikmat tadi bukan hanya cukup dengan hadir saja, yaitu dengan mengamalkan ilmunya. Tidak harus semuanya satu persatu, sedikit demi sedikit. Karena
apabila kita langsung mempraktekkan semuanya, memaksakan diri untuk melakukan semuanya, ya ditakutkan tidak adanya keistiqomahan atau ditakutkan tidak adanya keseriusan, ya cuman mengambil momentum saja. Maka ketika hilang, ketika hilang semangatnya, dia tidak melakukan perbuatannya sama sekali, dia tidak mengamalkan ilmunya sama sekali. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, ya, terkait beberapa hal yang ini merupakan, ya, wasiat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunul 'abdu fis sama'i wal ardi mu'minan hatta yakuna usulan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul 'abdu, tidaklah seorang hamba fis sama'i wala fil ardi mu'minan, yang berada baik di, ya, sama wa fil ard, artinya maknanya adalah di muka bumi ini. Ya, tidaklah seseorang yang berada di atas muka bumi ini atau seorang hamba yang ada di atas muka bumi ini mukminan, ya, dikategorikan seorang mukmin kapan? Ya, hatta yakuna usulan. Sehingga beliau dikategorikan sebagai orang mukmin tadi, yaitu adalah orang yang usulan. Usulan di sini bermakna, ya, mutalatifan binnas, artinya orang yang lemah lembut kepada sesama manusia. Orang yang selalu menjaga silaturahmi antara manusia. Ya, orang ketika baik ke sesama manusia, maka dia termasuk orang yang menjalankan atau mengimplementasikan daripada bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka tidak cukup kita hanya terkadang menyampaikan, ya, menasehati secara lisan, tetangganya ada permasalahan kita bantu, saudara dalam kesulitan kita bantu, ya. Menjaga aib manusia termasuk menjaga silaturahmi. Tidak mengumbar aib orang lain. Ya, silaturahmi bermakna luas. Ya, makna daripada silaturahmi, ya, bukan hanya bertemu, menjaga, sekedar berucap salam, menegur, sapa, bukan hanya sebatas itu. Tetapi ada makna yang terselubung, bahkan yang lebih bermanfaat atau lebih, ya, harus kita amalkan di mana? Ketika kita berpisah dengan saudara kita tadi. Ya, orang ketika bertemu bisa saja senyum, bisa saja, ya, memberi salam dengan baik. Namun ketika berpisah maka banyak yang terjadi antara mereka khilaf. Mungkin ketika bertemu mengucapkan salam, ya, ketika berpisah mengucapkan salam kembali. Namun ketika berpisah mereka saling ghibah. Ya, ketika temannya atau sesama muslim ini ada permasalahan, maka tidak dibantu oleh dia. Maka dibiarkan saja atau lain sebagainya. Maka ini bukan makna daripada silaturahmi sesungguhnya. Ketika kita dihidupkan, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kita tidak bisa jauh yang daripada namanya manusia. Makanya di sini disebutkan, ya, tidaklah seorang hamba yang berada di atas muka bumi ini, ya, fis sama'i wal ardi, baik di atas muka bumi, di atas langit atau di atas muka bumi, ya, tidaklah dia disebut sebagai seorang hamba yang mukmin kecuali dia usulan, yaitu orang yang menjaga silaturahminya dengan cara apa? Berlemah lembut kepada tetangganya, berlemah lembut kepada saudaranya. Maka inilah menjadikan dia, ya, kriteria atau termasuk daripada kriteria seorang mukmin. Kemudian dilanjutkan lagi hadis Nabi SAW di sini, wala yakuna wusulan hatta yakuna musliman.
tidaklah seorang tadi ya yang sudah menjalin silaturahmi, yang sudah menjaga silaturahmi, artinya setelah dia masuk ke bagian daripada orang mukmin yang menjaga silaturahminya, maka dia tidak sampai kepada darajah orang atau tingkat menjaga silaturahmi tersebut hatta yakuna musliman. Ya. Sehingga dia dikategorikan seorang muslim. Wala yakuna musliman hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisanihi. Ya, dan tidak juga dikategorikan seorang muslim ketika dia tidak bisa menjaga tangannya dan lisannya daripada berbuat buruk kepada sesama muslim ataupun kepada orang lain. Ya. Terkadang kita terlalu fokus berbuat baik kepada sesama muslim sehingga kita melupakan orang-orang yang tidak sesama muslim atau orang non muslim. Kadang kita lupa bahwa tetangga kita, mohon maaf, orang Cina atau orang lain sebagainya. Ya. Bahkan Nabi SAW selalu mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan baik sesama muslim ataupun tidak. Karena itulah tadi dikategorikan seorang orang muslim. Bahkan di hadis Nabi SAW yang lain, ya, al-muslimuna man salimal muslimun akhar min lisanihi wa yadihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, seseorang muslim itu adalah yang menjaga lisan dan tangannya daripada berbuat jelek kepada manusia. Ya, ini artinya bermakna luas. Ketika kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak menggunjing, untuk tidak ghibah, untuk tidak mengadu domba sesama muslim. Ya. Kemudian dia bisa menjaga tangannya dari berbuat jelek, ya, dari berbuat kasar kepada sesama muslim, maka inilah bisa menjadikan dia naik tingkatan atau naik darajah, ya, menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang menjaga silaturahminya. Kemudian dilanjutkan lagi, wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Ya. Karena kita sudah bisa, ya, kita sudah mulai terbiasa, kita sudah istiqomah menjaga persaudaraan sesama muslim, ya, karena kita orang mukmin, kemudian kita menjaga silaturahmi kita antara sesama manusia, ya, karena tingkatan ini adalah tingkatan kita hidup di dunia dan ini menjadikan kita untuk menggapai pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan menuju alam akhirat. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Ketika kita menjadi seorang muslim yang menjaga silaturahminya, maka hendaknya kita, ya, adalah orang yang alim. Orang yang alim. Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa tidak menghibah, bahwa tidak mengunjing orang, ya, kecuali dengan ilmu pengetahuan, kecuali kita mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Ya. Hatta yakuna bil ilmi amilan. Ya, dan tidaklah dia menjadi seorang yang alim, yang berilmu, ya, kecuali dengan ilmu tersebut dia amalkan. Ya. Bagaimana kita bisa bersilaturahmi dengan saudara kita, kecuali kita setelah mengetahui maklumat yang ada di kepala kita, kita mengetahui bahwasanya menjaga silaturahmi itu dianjurkan oleh baginda Nabi, ya, menjaga hubungan sesama manusia itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita amalkan. Ya, setelah kita amalkan, barulah itu dikategorikan orang yang alim. Ya, disebutkan juga ketika bukan hanya permasalahan ini saja, di permasalahan ibadah, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mempunyai ilmu. Makanya kita hadir datang ke majelis ilmu ini guna mencari pengetahuan yang akan kita amalkan atau kita praktekkan di kehidupan sehari-hari.
Maka disebutkan di dalam Zubat, wa kullu man bighairin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan, setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal perbuatannya ya mardud, tertolak, la yuqbalu, tidak diterima. Bagaimana kita bisa sholat kalau kita tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Bagaimana pahala kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita mengetahui bahwasanya ya, sholat itu wajib, puasa itu wajib, membayar zakat itu wajib. Setelah kita mengetahui membayar zakat itu wajib, kita harus mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa yang wajib kita keluarkan, berapa wajib pengeluaran kita yang harus kita keluarkan. Ya, pengeluaran zakat yang kita harus keluarkan. Ya. Maka dengan itulah, maka dengan itu amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama kita mari menuju kepada derajat selanjutnya daripada tingkatan orang awam menjadi orang yang berilmu. Ya. Kemudian juga dilanjutkan, wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Ini wa zuhdu tarku rahatud dunya talaban li rahatil akhirah. Ya, karena kita tahu ilmu ya yang ada di dunia ini sangat amat banyak. Baik itu ilmu umum, ilmu pengetahuan agama, ilmu sosial dan ilmu sebagainya. Maka yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ya, setelah kita mengetahui, setelah kita mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang kita ketahui, apa yang kita fahami daripada pelajaran, daripada ilmu yang kita amalkan, hendaknya kita naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu adalah zahidan. Ya, kita mempunyai ilmu itu adalah untuk kezuhudan kita. Ya. Wa zuhudu tarku rahatid dunya talaban rahatal akhirah. Makna zuhud di sini adalah ketika kita mempunyai ilmu yang kita amalkan tadi, hendaknya dengan ilmu ini menyampaikan kita kepada ya kebaikan atau kesuksesan di akhirat. Ya, mencari untuk kesuksesan atau kesenangan di akhirat. Artinya ketika kita sudah bisa sholat, kita sudah tahu arkanus sholat, kita sudah tahu sunanus sholat, sunnah-sunnah sholat, kemudian kita naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu apa? Ketika kita sholat, usahakan mulai kita dari sekarang untuk khusyuk. Ya, kita harus tahu makna sholat sekarang. Selain daripada kewajiban, oh ternyata sholat ini ya mukalamatu bainal abdi wa rabbi. Itu percakapan antara hamba dengan sang penciptanya. Menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, ingat akhirat. Ya, dengan sholat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka hal-hal ini menjadikan kita zuhud, ya, mencari kesenangan akhirat dan sedikit demi sedikit mulai meninggalkan kesenangan dunia. Ya, dengan membayar zakat, selain kita tahu bahwa zakat itu wajib, kita mengetahui hikmah daripada membayar zakat tadi, yaitu adalah membantu sesama muslim, ya, mensucikan harta kita. Ya, mensucikan harta ya, dengan makna lain yaitu mensucikan hati. Semakin hati kita bersih, semakin khusyuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauhkan kita dari perbuatan buruk, semakin menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak baik atau tidak terpuji. Kemudian dilanjutkan lagi, wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Wal wara mulazamatul a'malil jamaliyah. Kemudian di sini dilanjutkan, dan tidaklah orang tersebut sudah berada atau sudah pada posisi yang zuhud kecuali dia sudah menjadi orang yang wara. Ya. Apa itu wara? Yaitu mulazamatul a'mal jamaliyah. Ya, dia selalu ya menjaga diri
dari sesuatu yang tidak pasti atau dalam bahasa lainnya syubhat. Ya, kita tidak tahu ini punya siapa, tidak kita ambil. Artinya menjaga setiap hari, setiap diri kita, bagian-bagian tubuh kita tidak terkena sesuatu atau menggunakan sesuatu yang kita tidak tahu asal-usulnya. Yaitu diantara makna wara. Dan ini semua zuhud, wara. Ini kita tidak bisa naik ke tingkatan selanjutnya ini kecuali kita mempunyai ilmu dasar. Ya, maka sudah pasti tidak diterima amalnya seseorang yang tiba-tiba zuhud tanpa mengetahui dasar ilmunya. Bagaimana disebutkan di dalam bait tadi? Ya, ada orang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka sia-sia. Ada orang zuhud tapi tidak mempunyai dasar ilmu syariat, maka tidak sempurna. Ya, kemudian adapun yang dimaksud dengan wara juga, ya, yaitu adalah orang yang mulazamatul amal jamaliyah, selalu beramal, selalu berbuatan atau selalu melakukan perkara-perkara yang dianggap itu baik. Ya, menjadikan seseorang itu terhindar atau mendekati daripada perbuatan yang dibenci atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Dan tidaklah seseorang menjadi wara atau memiliki sifat wara atau sampai ke tempat atau ke posisi wara ini hatta yakuna mutawadhi'an. Sehingga dia menjadi orang yang tawadu. Ketika dia punya ilmu, dia tidak merasa tinggi. Ketika dia punya ilmu, dia tidak merasa sombong. Ketika dia duduk di tempat yang ditempatkan karena dia berilmu, tidak menjadikan dia takabur, tidak menjadikan riya, dan tidak menjadikan dia lupa bahwasanya dia adalah seorang hamba, seorang manusia yang sama dengan manusia lainnya. Kan disebutkan di sini, an Anas bin Malik, qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashi'ul janaiz wa yarkabul himar wa yujibu da'watul abd. Ya. Mau disebutkan diriwayatkan dari Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Ya, di antara tanda sifat tawaduknya yang dimiliki, yang dipraktekkan atau yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah ya, ya'udul marid, mengunjungi orang sakit. Ya, terkadang orang yang merasa punya ilmu, merasa punya pangkat, seharusnya dia terus yang diziarahi, dia terus yang ditemuin. Ya. Kalau ada tetangga yang sakit, dia tidak mau menjenguknya. Ya, kalau ada teman atau saudara yang dalam kesusahan, dia tidak mau turut membantu. Ya, seolah-olah orang harus tertuju kepada dia, orang harus semua yang memuliakan dia dan lain sebagainya. Maka ini tidak dinamakan tawadhu. Kemudian juga di antara sifat tawadhu yang dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW, wa yashi'ul janaiz. Nabi SAW ya, ikut menghantarkan jenazah, ya, melakukan kewajiban-kewajiban atas orang yang wafat, menghantarkan jenazah, mensolatinya dan lain sebagainya. Dan ini adalah perbuatan ya, amaliyah atau perbuatan yang kita lakukan ya, yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikan beliau sebagai ya, orang yang paling tawadhu di antara manusia yang lainnya. Kemudian juga Nabi SAW menghadiri ya, undangan dari hamba sahaya. Ya, terkadang kita yang sudah mempunyai kedudukan, kita yang sudah mempunyai pangkat, itu terkadang sungkan, terkadang malu, atau terkadang ego untuk hadir ya, ke undangan. Mungkin, mohon maaf, tetangganya yang kurang mampu mengundang. Ya. Sudah suudzon duluan, takut dibinta, takut inilah, takut itulah. Padahal ya, cuman hanya ingin mengundang.
Dan mohon maaf juga, ini terkadang menjadikan kita ya pilah-pilih juga dalam hal ketika diundang. Karena merasa punya kedudukan, karena merasa punya pangkat, karena merasa punya tempat di antara manusia yang lain, menjadikan dia sombong, menjadikan dia tidak mau bermuamalah dengan manusia. Bahkan dia selalu mengkategorikan bahwa saya harus duduk bersama orang-orang yang seperti saya. Maka ini merupakan suatu sifat kesombongan. Kemudian juga diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana hasana surata fi hasabin la yushinuhu mutawadi'an kana min khalisin ahlillahi yaumal qiyamah wa la yakunu mutawadi'an hatta yakuna 'arifan bi nafsihi." Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari baginda Nabi SAW, barang siapa yang baik rupanya, orang yang mempunyai rupa yang baik, rupa yang elok, rupa yang bagus, fi hasabin la yushinuhu mutawadhi'an, kemudian dia yang mempunyai kedudukan yang mengharumkan dia, dalam artian dengan kedudukan ini orang melihat dia sesuatu yang penting. Orang melihat dia ini seseorang yang penting. Orang melihat dia ini menjadikan dia di tempat yang lebih tinggi daripada atau di antara manusia-manusia yang lain. Maka ketika seseorang mempunyai kedudukan kemudian dihiasi dengan ketawaduan, itu akan menjadikan dia orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Artinya apa? Artinya ketika kita diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang di tempatnya ada dijadikan ketua RT, atau mungkin dijadikan di tempatnya sebagai camat, atau mungkin dituakan karena beliau mempunyai pandangan yang bagus, atau mungkin dilihat karena beliau merupakan orang tua yang mempunyai banyak ilmu. Maka dengan hal-hal yang dia punyai, kemudian dia tutup, dia lengkapi kehidupan dia dengan sifat tawadhu, maka kata Nabi SAW menjadikan dia orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Kemudian dilanjutkan, wala yakunu mutawadhi'an hatta yakuna 'arifan bi nafsihi. Kemudian bagaimana seseorang ini bisa menduduki atau menempati posisi tawadhu ini? Orang yang mutawadhi, orang-orang yang tawadhu ini, bukan mutawadhi orang yang berwudu ya. Disebutkan di sini seorang penyair meriwayatkan, ya bna Adam la taghurraka 'afiyatah 'alaika syamilatun fal umru ma'dudun. Wahai anak Adam, sesungguhnya kesejahteraan hidup jangan sampai menipu engkau. Terkadang ketika kita diberikan semua nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, menjadikan kita lupa bahwasanya dengan nikmat inilah sebenarnya menghantarkan kita kepada kebaikan, malah menghantarkan kita kepada sifat sombong, menghantarkan kita kepada sebaliknya. Karena sesungguhnya apa? Fal umru ma'dudun. Padahal kalau kita ketahui bahwasanya umur kita terbatas. Dikasih kedudukan mungkin maksimal ada yang 5 tahun. Dikasih kedudukan mungkin maksimal ada yang 10 tahun. Ada yang paling panjang cuma sampai kapan? Cuma sampai dia hidup. Ketika dia wafat, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua manusia yang di atas muka bumi ini adalah mempunyai kedudukan yang sama. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan syairnya, ma anta illa kazar'in inda hadaratihi. Engkau itu bagaikan sebuah tanaman. Engkau itu bagaikan tanaman yang ranum atau tanaman yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa kullu syai'in minal afati maqsudun. Sebaiknya atau selayaknya tanaman, hendaknya kita menjaga daripada tanaman ini agar tidak terkena mungkin wabah, mungkin hama, mungkin lain sebagainya. Begitu juga kita hidup. Dengan kita hidup di atas muka bumi ini,
maka kita harus menjaga diri kita daripada terkena penyakit-penyakit, baik penyakit hati ataupun lain sebagainya. Fa in salimta minal afati ajma'aha. Fa anta inda kamalil amri mahsudun. Ya. Kemudian kalau engkau bisa selamat daripada kejelekan-kejelekan, daripada sifat-sifat ya, yang dicela, sifat-sifat tidak terpuji ini, maka ketika waktunya menuai tanaman tadi, engkau akan termasuk tanaman yang diambil, tanaman yang diambil untuk berfaedah. Ya, maka engkau ketika selamat daripada penyakit-penyakit tadi, engkau akan termasuk ya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sukses ketika di yaumil kiamah nanti. Ya, ketika kita bisa menjaga diri kita, sholat kita sudah kita jaga, amal perbuatan kita jaga, tidak mengunjing dan lain sebagainya, maka ketika kita wafat nanti, ketika kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan daripada hadis baginda Nabi tadi, wala yakunu 'arifan bi nafsihi hatta yakuna 'aqilan fil kalami. Ya, bagaimana dia bisa tahu, bagaimana dia bisa sampai kepada derajat orang yang mengetahui dirinya sendiri, kecuali ya, dia mengetahui aqilan fil kalam. Ya, kecuali dia mengetahui apa yang ada di benaknya ketika dia berbicara. Artinya apa? Maksudnya di sini adalah ketika engkau ingin menyampaikan ke sesuatu, maka engkau timbang dulu apakah ini baik atau tidak, apakah ini bagus atau jelek. Ya, apakah ini mungkin bisa jadi menyakiti manusia yang lain. Ya, mungkin bisa jadi membuat orang lain tersinggung akan ucapan dari kita. Ya, sebagaimana disebutkan hadis yang di awal tadi, ya, al-muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya, ngomong itu yang penting, bukan yang penting ngomong. Orang yang berakal adalah orang yang bisa memilah, orang yang bisa memilih apa yang akan ia ucapkan dan apa yang akan ia sampaikan. Ya, terkadang, mohon maaf, terkadang situasi juga, ya, situasi itu harus kita hindari. Mohon maaf, kalau sudah ada di situ majelis ghibah, kalau di situ ada perkumpulan yang di situ berbicara mengenai aib orang lain, mungkin mohon maaf di sosial media sekarang, ya mungkin di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, hendaknya kita menjaga tangan daripada mengetik sesuatu yang tidak baik atau lisan daripada mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Maka dengan hal-hal ini, ya, tahapan-tahapan seseorang mukmin yang menjadikan ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini dimulai yang daripada dasar adalah yaitu dia mempunyai ilmu. Setelah mempunyai ilmu dia mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, ya barulah dia naik ke tingkat selanjutnya yaitu menjaga, ya, menghiasi amalan tadi dengan sifat-sifat zuhud, sifat wara dan lain sebagainya. Ya, maka hendaknya kita, ya, setelah kita mengamalkan ilmu tersebut, setelah kita menghiasi dengan sifat-sifat zuhud, sifat wara tadi, maka kita ada derajat akhir, ada tingkatan terakhir, yaitu ketika kita mengamalkan sesuatu semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena iming-iming dapat pahala lagi. Ya, ini sudah derajat paling akhir. Ya, sering kita dengar cerita orang, ya, yang melakukan suatu amalan ketika dia sudah bisa istiqomah, ketika dia sudah bisa, ya, naik ke tingkatan selanjutnya, naik ke tingkatan daripada ikhlas atau yang paling tinggi, yaitu hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak jadi masalah karena kita, ya, berproses, karena kita bertahap, ya, tidak apa-apa ketika kita melakukan amal ibadah sholat kita agar mendapat pahala. Ya, ketika kita membayar zakat agar harta kita menjadi suci, agar hati kita menjadi bersih.
ketika kita berpuasa, ya agar kita bisa melatih ya riyadhah atau melatih hawa nafsu kita. Ya. Kenapa? Karena sejatinya manusia, ya baik anak kecil maupun orang dewasa, tak kalah melakukan sesuatu. Kalau ada imbalannya itu lebih masuk akal. Nah, kalau ketika seseorang manusia melakukan sesuatu diiming-imingi dengan imbalan, ya maka minimal hal tersebut, ya selain dia suka melakukannya, menjadikan dia terbiasa hingga mencapai ketingkatan selanjutnya tadi, yaitu dia hanya ingin melakukan tersebut karena mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya ketika kita menjaga hati kita, ketika kita menjaga amal atau predikat atau kedudukan kita sebagai seorang mukmin tadi, ya, hendaknya kita menjaga apa yang pertama kali harus kita jaga, yaitu adalah diri kita sendiri. Ya. Hiasi kepala kita atau otak kita dengan ilmu yang bermanfaat. Jauhkan hati kita, jauhkan diri kita dari setiap sesuatu yang menghilangkan fokus kita untuk mengejar akhirat. Maka tidak ada salahnya ketika kita mencari harta, ya, agar apa? Agar kita bisa membayar zakat, agar kita bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Ya. Kita mencari dunia untuk kebaikan akhirat. Ya, kita menggunakan semua fasilitas yang ada di dunia guna mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Nah, ini juga yang menjadikan kita tahapan-tahapan hamba tadi dari mempelajari syariat dasar, ya. Sebagaimana yang kita lakukan, yaitu mempelajari fikih, mempelajari ilmu syariat, baru ilmu hakikat, yang terakhir baru ilmu ma'rifat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga ya hendaknya kita ketika kita menjaga predikat muslim juga tadi, ya, maka ketika kita memulai sesuatu, ya, yang kita lakukan yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, hendaknya dimulai dengan ilmu, akhlak dan adab. Ya, dimulai bagaimana cara kita meminta, dimulai bagaimana dengan cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di sini, ya, ayyuhal munaji rabbahu bi anwa'il kalam. Wa talibu miskina fidaris salam. Ya, wahai orang-orang yang munajat kepada Tuhannya dengan berbagai macam tutur kata dan orang yang mencari tempat tinggalnya di negeri yang penuh dosa ini. Ya, di sini disebutkan di dalam sebuah syair, hendaknya kita selalu ya menjaga tutur kata kita. Ya, seperti yang mana disebutkan di hadis tadi, menjaga lisan daripada ya, berbagai macam tutur kata yang menghilangkan tempat kita daripada kebaikan-kebaikan tadi. Atau dalam artian dengan kita ghibah itu kan menghapuskan dosa. Ini menambah dosa, artinya menghilangkan pahala. Ya, berbuat jahat menghilangkan pahala kebaikan kita, kemudian diganti dengan dosa yang kita perbuat. Kemudian juga di sini ada beberapa hal ya, yang di antara perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memurkai, ya banyak sebenarnya hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa hal yang kami sampaikan di sini, yaitu yang pertama adalah kekikiran. Ya, apa itu kekikiran? Ya bimana bukhul, yaitu pelit. Al-bukhlu minal aghniya, ya.
kekikiran daripada harta yang kita punya. Ya, selain kewajiban yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memperbanyak bersedekah, untuk memperbanyak membantu orang lain, untuk memperbanyak memberikan manfaat dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, dengan harta ini sebagaimana kami sampaikan menjadikan kita wasilah kendaraan untuk semakin dekat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Terkadang kita lupa bahwasanya harta yang kita berikan ini semakin banyak kita pikirkan, semakin banyak kita habiskan waktu kita untuk mencari harta, malah menghilangkan kita dari yang memberikan harta. Orang mencari rezeki sampai lupa dengan siapa yang pemberi rezeki. Ya, kita sering lupa, kita bahkan mohon maaf sampai meninggalkan sholat kita ketika bekerja. Ya, sampai tidak berpuasa ketika bekerja. Karena apa? Mengejar dunia, sedangkan lupa siapa yang memberikan dunia. Maka ini adalah khusran, kerugian seorang mukmin. Seorang mukmin ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dengan hartanya. Kemampuan dengan hartanya malah menjadikan kemampuan yang Allah berikan tadi menjadikan dia semakin jatuh, semakin dekat kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyakit orang ketika mempunyai harta yang berlebih dia lupa, ya. Makanya setiap kali kita mendengar ajakan untuk bersedekah, setiap kali kita mendengar ajakan untuk berbuat kebaikan dengan harta kita, maka kita wajib mengatur dan menyisihkan harta kita untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Karena ini adalah wasilah. Ya, semua yang ada di atas muka bumi ini adalah wasilatut ta'at. Wasilah untuk tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kibru minal fuqara. Ya, seseorang yang sombong dari orang fakir. Orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan hartanya ini menjadikan dia sombong, menjadikan dia takabur, bahkan sampai dia sombong kepada orang fakir khususnya. Ya, disebutkan di sini perbuatan kikir atau bakhil tadi yaitu dapat melebur sifat kemanusiaan kita dan menjadikan kita memiliki adat istiadat hayawaniyah. Ya, mohon maaf, sifat kebinatangan. Kita lihat banyak binatang itu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rakus. Ya, ketika dia dapatkan buruannya, dia tidak mau berbagi. Ya. Ketika dia dapat buruannya, dia tidak mau berbagi ke sesama binatang yang lain. Maka jangan sampai kita menjadi manusia atau insan yang seperti itu sehingga menghilangkan atau menggugurkan harta atau kebaikan yang kita lakukan dengan harta tersebut. Ya. Hadirin majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita menjaga predikat, menjaga posisi kita sebagai muslim tadi dengan melakukan dan menjadikan amal-amal yang telah kita lakukan tadi kemudian diamalkan, dan setelah diamalkan barulah kita naik tingkat untuk menjadi semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.